Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat diskusi pada hari ini. Shalawat dan salam kita curahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar Kesmik, yaitu Ibu Dr. Safrawati, SKM, MCom Health, SC. Dan seterusnya kepada teman-teman yang dirahmati Allah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan jenis-jenis Kesmik. Kelompok 1 beranggotakan 1. Yalna Tamilza, 18-11-21-10-24, Ani Aguswita, 18-11-21-10-29, Fani Hanifa Irfan, 18-11-21-30-23, Mutiara Indah Pertiwi, 19-11-21-60-01, Nindi Klorita M, 18-11-21-20-08, Mutia Farina, 18-11-21-10-50, Serlina Cecilia Chandra, 18-11-21-10-44. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi kepada rekan-rekan, disilahkan. Terima kasih moderator. Yang pertama kita akan membahas pengertian Kesmik. Nah, Kesmik merupakan salah satu metode atau alat yang memungkinkan upaya menetapkan equity, efisiensi, dan kualitas suatu rumah sakit dengan melakukan identifikasi dari bauran dan jenis kasus atau pasien yang dirawat dan identifikasi dari seluruh sumber daya yang digunakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari sistem Kesmik. Tujuan dari sistem Kesmik adalah untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit, serta terciptanya standarisasi tarif pelayanan yang pada akhirnya dapat mengendalikan biaya pelayanan rumah sakit. Baiklah, selanjutnya manfaat Kesmik ada 3. Yang pertama, manfaat bagi pasien, kedua bagi rumah sakit, dan terakhir bagi provider. Yang pertama, manfaat Kesmik bagi pasien. Yang pertama, adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan. Yang kedua, dengan adanya batasan pada lama rawat, pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit, karena berapapun lama rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukan. Yang ketiga, mengurangi pemeriksaan serta penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis, sehingga mengurangi risiko yang dihadapi pasien. Lalu selanjutnya manfaat bagi rumah sakit sendiri. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan di rumah sakit, dokter ataupun klinis. Yang kedua dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan. Yang ketiga meningkatkan komunikasi antar spesialisasi dan multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor Q&A dengan cara yang lebih objektif. Selanjutnya, lalu manfaat bagi provider sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam mengalokasikan anggaran pembiayaan kesehatan. Yang kedua, dengan anggaran pembiayaan yang efisien, equality terhadap masyarakat luas akan terjangkau secara kualitas pelayanan yang diberikan akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan provider atau pemerintah. Lalu yang ketiga ada penghitungan tarif pelayanan lebih objektif serta berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya. Kelebihan Kesmik. Yang pertama, DRJ atau yang merupakan sistem Kesmik dapat diberlakukan dengan cepat. Yang kedua, mengurangi beban administrasi rumah sakit. Yang ketiga, DRG memberikan transparansi sistem manajemen rumah sakit dan pembayaran.
Yang keempat, DRG dapat membantu memperkirakan dan memprediksi secara tepat finansial yang diterima oleh rumah sakit. Yang kelima, meninggalkan efisiensi sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang keenam, meningkatkan mutu pelayanan. Yang selanjutnya, melalui penyediaan informasi bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan lain. Yang selanjutnya, meningkatkan sistem manajemen kesehatan sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik. Kelemahan Kesmik, yang pertama, rumah sakit mengalihkan pengobatan dari rawat inap menjadi rawat jalan. Yang kedua, rumah sakit menurunkan rata-rata lama hari rawat. Yang ketiga, terdapat kecenderungan untuk mengklasifikasikan kembali pasien ke diagnosis yang lebih mahal yang disebut DRG creep atau penjilat DRG. Yang keempat, pembayaran pelayanan perawatan menjadi tidak jelas. Bila kemandirian perawatan dalam intervensinya tidak jelas, karena sistem ini menyatu dalam pembayaran diagnosis. Yang kelima, sistem pembayaran ini tidak dapat membedakan antara kasus yang tingkat kesulitannya tinggi atau komplikasi dengan tingkat kesulitan rendah. Yang keenam, sistem pembayaran ini bersifat umum dan sulit untuk kasus-kasus kronik dan berulang. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis Kesmik. Sistem Kesmik yang paling banyak dikenal saat ini adalah Diagnosis Related Group. Dari jenis-jenis Kesmik sendiri, di beberapa negara juga sudah menerapkan sistem ini, seperti di Indonesia, terdapat Indonesia Diagnosis Related Group, dan kemudian pada tanggal 31 September tahun 2010, INA DRG ini diganti menjadi INA CBGS atau Indonesia Case Based Group. Kemudian di Malaysia ada Malaysian DRG, di United Kingdom terdapat Healthcare Research Group, di Amerika dikenal dengan istilah Refine DRG, di Australia kemudian ada Australian National DRG. Bisa. Kemudian, sistem INA CBGS adalah aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi pengajuan klaim rumah sakit, puskesmas, dan semua penyedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Indonesia. Sistem Kesmik INA CBGS adalah suatu pengklasifikasian dari episode perawatan pasien yang dirancang untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif homogen dalam hal sumber daya yang digunakan dan berisikan pasien-pasien dengan karakteristik klinik yang sejenis. Case-based group yaitu cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan hasil diskusi. Apabila ada salahnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.